Wih, mantap guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa yufarriqu al-musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, dan yang lebih membuat kita bahagia adalah kita dipertemukan di atas sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mungkin antum lihat kita berada di tengah pulau yang sangat terpencil jauh dari perkotaan, tetapi tatkala di suatu tempat itu ditegakkan sunnah, insyaallah Allah tidak akan pernah mengabaikan, melalaikan, kemudian membiarkan hamba-hambanya walaupun dia berada di tempat yang sangat terpencil. So di malam hari ini kita sampaikan kajian singkat. Ini berkaitan dengan keberadaan kita di pulau ini, terutama di Pulau Petong yang mungkin sebagian antum baru kali ini menginjakkan kaki di pulau ini, Pulau Petong. Kita masuk di pulau ini sekitar 10 Maret 2002. Berapa tahun? Berapa? 1 tahun ya, seumuran anak kita. Singkatnya, dari Pulau Jawa saya hendak ke daerah Sumatera Utara karena ada janji, dan saya memang betul-betul ingin bersama dengan Ustadzuna Ahmad Ridwan saat itu ingin bergabung di Medan saat itu. Ya, qadar Allah sampai Pekanbaru kehabisan bekal. Jangankan ke Medan, untuk bertahan hidup di Pekanbaru pun susah karena kehabisan bekal. Ya. Sejak awal kita berdua bersama istri memang tidak ingin memberatkan orang tua. Apapun penderitaan kita, cukup kita yang tahu. Dan kalau kebahagiaan kita, orang tua harus tahu. Maka sampai ke Pekanbaru, kami pun punya saudara di situ. Ya, ada abang, ada adik. Dan kita sempat tinggal beberapa minggu di rumah saudara di Pekanbaru. Tapi ketika yang kita bawa ini adalah sunnah, pasti dimanapun berada kita pasti dibenci orang, termasuk keluarga kita, kerabat kita yang belum mengenal sunnah. Ya, istri bercanda, ya, celana kita cingkrang, ini aneh di masyarakat. Sikapnya terusir dari keluarga. Bingung karena kami berada di daerah sekitar Lepak Kain, ya. Mau kemana lagi? Ya. Mau ke Medan, gak cukup bekal, bertahan di saudara-saudara diusir. Akhirnya ada adik satu-satunya ya di daerah Tangerang Selatan. Di situ kami berdua bersama istri, ya, tanpa bekal apapun, ya, gak punya duit, numpang mobil sampailah ke Tangerang Selatan. Bayangkan, perjalanan panjang. Kemudian beberapa saat di Pekanbaru sudah ada orang yang nawari kita berupa tanah 5 hektar bekas kandang puyuh, suruh mengelola plus mobilnya. Bayangkan, luar biasa. Pertolongan cepat sekali. Tidak lama kita menderita, beberapa saat langsung diberi pertolongan. 5 hektar tanah baru, luar biasa. Kandangnya kandang puyuh masih utuh, masih bisa dimanfaatkan. Dan lebih bahagia lagi, anaknya ini pesantren peternak puyuh. Sekitar 5.000 ekor puyuh sudah kita ternakkan dan berhasil, mulai dari pembibitan sampai telur, sampai jual makan. Keluar pesantren dalam keadaan menderita cuma sebentar, Allah berikan pertolongan. Tapi kalau kita tidak terima tawaran itu karena ada tawaran lain, ya, yaitu menjadi dai
ya, untuk mengajarkan anak-anak agama di pulau-pulau terpencil yang ada di Batam, dan itu penerimaannya ada di Pekanbaru. Dan salah satu dosen pengujinya itu adalah Ustadz Amiruddin Dahab rahimahullah, ya, lulusan Sudan, ya, sekarang sudah meninggal nih. Sekitar 48 orang, ya, ikut tes harus S1 belum menikah. Anda sudah menikah, diterima enggak? Setelahnya. Tapi di awal kita ikut ujian lisan, ujian tulis sampai interview, kita sudah dikasih tahu singkatnya antum akan terima jabatan. Ya. Tinggal sekarang masalahnya nunggu kawan-kawan yang lainnya diseleksi Mas ya. Dari 48 orang cuma 6 orang yang diterima. Ya, dan semuanya hujan kecuali anak keluarga bersama istri. Singkat cerita, 1 bulan menunggu panggilan, kemudian dipanggillah kita untuk ke Batam. Semua transportasi akomodasi ditanggung oleh panitia, oleh lembaga, yaitu lembaga amil zakat dulu, dan dana amanah dulu. Ada itu. Kalau sekarang ada itu profil. dana sosial Islam, itu manajernya. Kalau itu dana amanah khusus ya. Semua ditanggung, hanya akan diganti nanti ketika sampai di Batam, akomodasinya, transportasinya. Saat itu dari 6 orang itu kami ya, berduanya tidak punya apa-apa, ya. Sama sekali tidak punya duit. Padahal besok harus berangkat. Pinjam adik, dia baru wisuda, baru menikah. Ke abang nggak mungkin, kita sudah diusir. Ini di negeri orang, tanah Melayu juga kan baru luar biasa. Ya, istri memberikan saran, anak minta uang dari ibu, jangan. Ya. Rasulullah SAW ketika ada suatu perkara yang memang menyulitkan dirinya dalam urusan dunia, sempurnakan wudunya, kemudian sholat 2 rakaat. Kebetulan tempat tinggalan itu pas berdekatan dengan masjid. Disitulah jam 8 malam, ya, saya wudu, sholat 2 rakaat. Ya Allah, besok mau ke Batam, dari Pekanbaru mau ke Batam, bawa istri lagi, nggak punya duit, cuma sekitar 300.000 lah doa. Bayangkan, mau kemana lagi? Ya, sudah di puncak usaha kita tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya Allah yang mampu memberikan kita jalan keluar saat itu. Ya, jam 9 malam ada seorang yang lagi menempuh S1, S2 ya, dari daerah Tanjung Balai Karimun ya, itu mendekati ya, akhi, kalau ada masalah tolong ceritakan pada anak. Kalau memang butuh bantu, saya bantu insya Allah. Ini masih menempuh S2, dan kita baru ketemu di masjid itu beberapa menit yang lalu sebelum ketemu. Jadi ketika itu anak dengan tidak ada masalah insya Allah ya. Terus besok sampai jam 11 malam dia besok. Kalau ada masalah tolong sampaikan kepada saya, insya Allah saya akan bantu. Baru saya ceritakan besok ini saya akan ke Batam sebagai dai baru, tugas di pulau-pulau terpencil, dan saya nggak punya uang transportasi plus akomodasi. Yang itu semua akan ditanggung oleh panitia nanti ketika sampai di Batam. Bayangkan, dia nangis, saya terkejut kenapa dia nangis. Padahal yang sedih adalah anak pribadi. Ya. Dia nangis, kenapa dia nangis? Karena sudah saran ke Allah. Kalau sudah saran ke Allah, urusan insya Allah akan mudah ya. Ternyata dia minta izin sebentar anak pulang dulu ke kosan. Setelah itu beberapa saat dia datang membawa uang 500.000. Tapi gunakan uang ini untuk besok bersama istri ke Batam, nggak perlu dikembalikan. Bayangkan, cepat sekali kalau Allah, nggak lama kita menderita. Tidak lama kita menderita, sebentar saja pasti Allah berikan jalan keluar ya. Ketika kita pertaruhkan keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan modal 500.000 saya berangkat ke Batam. Sampailah ke Batam ya. 4-5 hari di Batam. Setelah selesai semua urusan ya, termasuk juga dicek semuanya apakah ada penyakit dan tidaknya, seterusnya. Sampailah kita di jembatan 5 di atas dan ditunjukkan, Ustaz, itulah tempat nanti Ustaz akan tinggal. Kecil rasanya hati ya. Baru bahagia sebentar saja sudah bertempatan di pulau yang jauh, kecil cuma segini besar dari jembatan 5. Disitulah akan tinggal.
Tapi kita keliling dulu pulang masuk sih. Saya tanya istri, kuat gak kira-kira? Insya Allah. Dimanapun kita berada, insya Allah. Ya. Allah bersama kita. Ya. Sekarang kalau beton singkatnya, 6 orang kumpul, 5 orang dari istri dia ikut. Di sebelah sana ada sumur, masih ada sana. Di ujung sana, sumur di waktu kemarau, airnya berwarna kecoklatan dan warnanya enggak kuning-kuning. Di situ kami berlima berkumpul. Termasuk salah satunya adalah Ustaz Jelani. Masih ada yang kenal di Fajar Ilahi. Nah itulah itu kawan saya. Kawan seperjalanan dan seperjuangan, dan beliau dulu pernah menjadi dai di sebelah utara. Ada sekitar 1,5 kilo dari sini. Ustaz Jelani. Ya. Di sumur itu kami berlima berkata, ya, anak 1 bulan seorang pulang, anak 2 bulan, anak 3 bulan. Ya. Kami berdua sejalan ini nggak bisa berkata apa. Kalau pulang pun kita butuh duit, kita tidak punya duit. Kami menyerah kepada Allah. Kalau Allah tandai kami pulang, kalau enggak. Itulah saya dan sejalan. Alhamdulillah sampai sekarang berapa tahun tuh? 21 tahun berjuang di tempat yang memang kita belum pernah sama sekali berinteraksi dengan saudara-saudara kita di tanah lain. Dari segi bahasa juga kita nggak berapa paham, mereka pun nggak paham bahasa kita, maka sering terjadi bentrok di antara kita karena gara-gara salah paham dalam masalah bahasa. Makanya kalau Rasulullah mengutus seorang utusan ke Yaman dan dipilih, siapa yang diutus? Mu'adz bin Jabal, karena dia yang paling tahu tentang keadaan Yaman, bahasa dan sebagainya. Ya. Karena kalau antum sudah punya yayasan besar, kalau mengutus dai dilihat dulu. Ya, tempatnya seperti apa, kira-kira klop dan dada ini. Ya. Maka di pulau ini, ya alhamdulillah kita mendapatkan tantangan lebih berat di awal-awalnya. Ya, sampai sekarang masih banyak tantangan, tapi tantangan itu kita anggap sebagai hal yang biasa. Karena tidak ada perjuangan kecuali pasti ada tantangan dan hambatannya. Yang jelas sampai sekarang kita masih berada di pulau ini. Dan sempat ada peristiwa yang mewarnai kita dan kita hampir binasa ketika Allah tidak menolong kita dengan puting beliung yang menghancurkan rumah kita. Ya. Dan kita yang tertimpa reruntuhan itu. Kita berada satu kasur bersama istri dan pohon itu melintang di atas kasur. Tinggal seberapa senti saja. Itulah Allah selamatkan kita sampai sekarang. Itu di antara peristiwa yang kita rasakan di sini. Kemudian pada waktu itu ya, kita menerima satu peristiwa yang kita harus tinggalkan pulau ini, ya, harus tinggalkan pulau ini karena diusir masyarakatnya. Biasa, dakwah pasti seperti itu ada. Hanya masalahnya saat itu memang kita nggak punya uang. Petong di Batam bukan dekat, dulu 2 jam pakai pom-pom. Sekarang cepat. Kalaupun saya bisa keluar, sampai ke Batam kemana lagi? Nggak punya duit. Dari dulu masalahnya nggak punya uang, dan orang yang nggak punya uang itu mungkin sebagian orang mengatakan dia akan sengsara, akan celaka. Justru kita malah bahagia. Kalau saat itu saya punya uang, saya pulang, saya kabur dari pulau ini, apa jadinya? Ya ketemu Pak Tony, Pak Talib, Pak Yanto dan sebagainya, karena nggak punya uang, akhirnya bertahan. Ya. Maka sebagian orang Allah muliakan dengan tidak punya uang, itu dimuliakan. Dia bisa bertahan dan dia bisa belajar sabar. Belajar sabar di sini luar biasa. Ya. Dan kegiatan kita di pulau ini nggak banyak, cuma mengajari anak-anak kita baca Al-Quran, ya, ibu-ibunya, bapak-bapaknya. Dan sekarang masih berlangsung kajian untuk ibu-ibu di hari Kamis, kajian bapak-bapaknya di hari Kamis malam Jumatnya, anak-anak setiap hari. Itu yang kita bisa lakukan. Itulah keadaan kita di pulau ini yang hampir 21 tahun dan semoga masih terus berlanjut karena iman kita masih sangat butuh bimbingan kita semuanya. Dan di antara para asatidz yang pernah sampai ke sini itu baru Ustaz Maududi Abdullah, ya, dengan Ustaz Virus, ya. Yang lainnya ini dari Batam, kalau yang dari luar baru Ustaz Maududi Abdullah. Berikutnya Ustaz Zubair dalam rencana insyaallah untuk petang ini. Ya, tidak banyak bisa lakukan di sini, tetapi kita harus bergerak, ya, untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin. Apa yang kita mampu, apa yang kita bisa korbankan. Dari harta kita nggak mampu, kita tidak punya harta, kecuali sebagian kecil saja.
Maka dengan semangat dan ilmu ya, itu yang kita berikan pada kerabat-kerabat kita yang di pulau ini. Dan kita sudah menjadi satu keluarga besar di pulau ini. Sehingga kalau kita mau tinggalkan, rasanya betul-betul pedih kalau kita ingat perjuangan kita di masa-masa yang lalu. Ya. Ini sekilas tentang dakwah kita di pulau ini. Dan terakhir yang kita buat adalah masih kita besarkan. Kita besarkan karena tujuan kita adalah untuk menampung kaum muslimin yang ada di sini, plus juga untuk menampung kaum muslimin yang ada di luar Petong ketika berada di pulau ini. Ya, rencananya setiap minggunya atau sebulannya itu ada ikhwan kita yang kita bawa mungkin dari Singapura dan Malaysia untuk ke sini, plus kajian di masjid kita. Dan beginilah insya Allah bisa memberikan semangat kepada kawan-kawan kita di pulau ini. Sesungguhnya di antara kunci ya, kita itu bisa bertahan ya di medan dakwah yang seperti ini ya. Kemarin saya sampaikan di khutbah Jumat ya, di beberapa Jumat yang lalu sama khutbah Jumat tentang kunci daripada keberhasilan kebahagiaan kita di masyarakat, utamanya ketika kita berada di medan dakwah. Ya, pertama adalah prinsipnya itu ada 4. Yang pertama yang saya sampaikan adalah la saqa'a liman istaghfar. Enggak akan pernah kita celaka dimanapun kita berada. Tidak pernah kita sengsara walaupun di tempat seperti ini, enggak punya saudara, enggak punya uang, enggak akan sengsara. Sementara misalnya kita basah dengan banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, la saqa'a liman istaghfar. Enggak akan celaka kita, enggak akan sengsara kita sementara kita masih banyak beristighfar kepada Allah. Ingat dosa-dosa kita taubat pada taubatan nasuha sambil memperbaiki diri tetap seperti ini. Ini kuncinya. Ya. Sudah beristighfar. Jangan masalah kebahagiaan dunia, surga saja Allah berikan bagi orang-orang yang basah lisannya dengan istighfar. Tapi tidak sekedar cuma astagfirullah saja, tapi betul-betul hatinya menyesali atas perbuatan dosa dan berusaha untuk tidak masuk dalam dosa-dosa yang berikutnya. Banyak istighfar. Itu yang pertama. Kunci kedua di antara keberhasilan di medan dakwah ya adalah wala khaflata ya liman dzakara rabbah. Enggak akan pernah kita lalai sementara kita masih senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat perintahnya, ingat larangannya, yang perintah kita kerjakan, yang lain kita tinggalkan. Karena kalau enggak kita terlalaikan di sini. Ya. Karena ada suatu pekerjaan yang buat kita lalai. Sebagai dai, sebagai warga masyarakat tidak masalah. Ya, mereka sebagai nelayan. Kalau kita sebagai dai-nya kemudian terlalaikan oleh dunia, bagaimana tugas kita sebagai orang dai? Yang kedua, la khaflata liman dzakara rabbah. Yang ketiga, kunci keberhasilannya di antaranya adalah wala hikda ya liman da'a li ihwanin. Enggak ada hasad, iri, dengki sementara kita mau mendoakan orang yang kita dengki itu. Jadi kunci kedengkian ini adalah luar biasa, membuat kita menjadi sengsara, celaka dalam urusan dunia sampai urusan akhirat. Kedengkian ada dalam hati kita. Enggak nampak tapi betul-betul pengaruhnya sangat besar kita lihat. Ya. Bagaimana kita bisa menghilangkan rasa dengki? Orang yang kau dengki coba kau doakan kebaikan. Kalau kau mampu mendoakan kebaikan pada orang yang kau dengki, berarti hilanglah kedengkian dalam diri. Kalau enggak bisa, berarti kau pasti ada kedengkian dalam hati. Ini yang buat kita enggak bahagia. Ini yang menyumbat daripada ilmu, hidayah, juga rezeki. Ya, la hikda liman ya da'a li ihwan. Enggak ada rasa hasad, iri, dengki sementara dia mau mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang dia dengki. Ini berat atau mudah? Luar biasa beratnya. Yang ketiga, yang terakhir, wala faqra liman tasaddaqa. Enggak akan kita menjadi fakir, miskin sementara kita masih mau bersedekah. Dan sedekah yang paling mudah dicerna oleh tubuh kita adalah sedekah berupa makanan. Maka kita ambil miskin, ya memberi makan pada orang, pahalanya lebih besar-besarnya. Karena apa makanan kita berikan itu akan diserap jadi darah dan daging dalam tubuh orang tersebut. Kalau dia dalam bertakwa, setiap ketakwaannya kita pun dapat bagiannya. Kenapa? Sehatnya tubuh mereka itu diantara dalam makanan dan minum yang kita berikan pada mereka. Antum kalau jadi orang pelit tidak akan bahagia selamanya. Antum dermawan dan apa yang dimiliki, walaupun kurang, bagilah sebagian kita. Ya, wala faqra liman tasaddaqa, akan kita menjadi miskin dan fakir sementara kita masih mau
sedekah dengan harta kita. Gak perlu nunggu kaya, kita gak akan pernah kaya, karena manusia tidak akan pernah merasa kaya, selamanya gak merasa kaya. Walaupun dia sudah bertumpuk hartanya, 2 lebah berupa harta pun, dia masih berusaha mencari lebah yang ketiga. Karena apa? Dia berpedoman pada keinginan, bukan kebutuhan. Kalau kebutuhan setengah lembah, seperempat sudah cukup itu. Bahkan mungkin sedikit daripada seperempat ini sudah cukup. Kalau itu kebutuhan yang jadi ukuran kita. Kalau keinginan nggak akan pernah cukup kita. Kalau hidup sesuai keinginan kita. Ini kunci keberhasilan dalam kita hidup, termasuk dalam berdakwah, tinggal di masyarakat yang terpencil, yang banyak mungkin mendolimi kita. Tetap bersabar, karena setiap pendoliman yang mereka pasti akan dibalas oleh Allah. Dan jangan pernah kita kecil hati, karena nanti kita dan orang-orang yang mendolimi kita akan duduk bersama di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Didudukkan bareng, dipertemukan, diadili seadil-adilnya. Biarlah mungkin di dunia kita tidak mendapatkan keadilan, tapi di hadapan Allah ini akan menentukan kita. Dan saat itu ada yang cuma berbedanya pahala atau berbedanya dosa. Ini adalah kunci keberhasilan kita, ya. Semoga bermanfaat. Paling saya ini bukan kajian ini. Bukan aku ya, antum aja. Ya. Gimana enggak antum bisa punya gambaran ke depannya bahwa kalau sebagai generasi muda antum harus banyak memberikan sumbangsi untuk Islam dan kaum muslimin di mana pun berada. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana itu? Oh, kita belakang sana ya? Salah arah. Yang sebelah sana.